Salam bahagia. Saya Marianus Elcius Delis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur, SMP Negeri 2 Pucaranaka, yang menyampaikan koneksi antar materi modul 1. Di sini saya memulai dengan kerangka pembelajaran modul 1, dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi. Ada 3 bagian penting yang perlu saya sampaikan sini. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pandangan pendidikan Dewantara. Di sini saya mulai dengan yang bagian pertama, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan menuntun kodrat alam dan budi pekerti. Asas pendidikan, kita mulai dengan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 2, pengajaran dan pendidikan offloading. Pengajaran atau on the ways merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan offloading yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Pengajaran dan pendidikan itu beririsan, itu memiliki kesamaan relevansi. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibarat biji tumbuhan yang ditanam oleh petani, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan perawatan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat bertumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan petani. Demikian sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tujuan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dalam perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kita masuk ke budi pekerti. Siapa yang berperan? Kemudian bagaimana pemahamannya? Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, siapa yang berperan? Tuntunan yang memberikan tuntunan teladan itu adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan. Siapa lagi yang menuntun dan menjadi teladan? Itu adalah keluarga dan guru. Sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor.
melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Nah, disitulah peran penuntun dan memberi teladan juga adalah guru dan orang tua. Kita masuk ke bagian pendidikan masih bagian yang kedua adalah impian besar ya dalam mewujudkan pendidikan Indonesia. Imam besar KHD. Pendidikan adalah tempat persemaian segala budi-budi kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Koneksi dua hal yang tak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan yang utuh menurut Ki Hajar Dewantara. Mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita citakan, pendidikan adalah fondasinya. Pendidikan adalah perubahan. Tata surya menjadi analogi yang tepat. Selalu bergerak dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti atau statis. Kemudian itu dinamis. Pemeliharaan kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, itu akan berujung pada sebuah kekacauan. Sama halnya dengan pendidikan, terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Dalam tata surya, kalau planet itu berhenti bergerak, akan terjadi sebuah kekacauan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, bukan untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan, maka lahirlah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan itu seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan. Anak-anak tidak ada yang sama. Biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Apa relevansi pendidikan terhadap transformasi pendidikan? Kita masuk yang pertama. Itu adalah prinsip perubahan. Bagaimana prinsip perubahan? Itu ada tiga, kontinuitas, konsentris, dan konvergensi. Nah, kita masuk ke kontinuitas. Ya, kita harus melakukan dialog kritis dengan tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa dengan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Meskipun kodrat zaman berubah, kita harus tetap menjaga nilai esensi dari kekayaan budaya kita. Yang kedua adalah konsentris. Pendidikan itu harus menghargai keunikan, maka pendidikan itu memerdekakan. Ibarat petani, tumbuhkanlah padi sebagai padi. Jangan memaksa dia bertumbuh jadi jagung, tidak akan berhasil. Jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, tidak akan berhasil pula. Masing-masing itu memiliki kodrat alam yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan keberagaman. Kemudian yang berikutnya adalah konvergensi. Kita harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju pada satu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan. Nah, itulah tiga pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada tiga tadi sudah saya jelaskan. Kita masuk kembali ke slide awal. Nah, sekarang pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah baru dijelaskan. Kita masuk ke konteks lokal sosial budaya. Nah, konteks lokal sosial budaya, bagaimana penerapannya di kelas dan relevansinya dengan uh, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah towing. Towing itu dalam bahasa Manggarai itu ketika dibahasakan dalam bahasa Indonesia adalah upaya memberitahukan atau menerus lanjutkan apa yang menjadi benar dan baik. Di sini adalah bagaimana uh, siapa sih yang berperan dalam towing? Ya, guru. Ya, bagaimana dia mentransferkan pengetahuan, ilmunya, kemudian bagaimana dia mentransfer baik dalam bentuk uh, membentuk sikapnya dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan towing. Kemudian Tommy memberi contoh atau teladan yang baik. Jadi bukan hanya memberi ilmu, tapi Tommy guru dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Guru digugu dan ditiru. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah titong. Ya, suatu tindakan yang lebih mengarahkan pada pihak yang membutuhkan bantuan untuk menemukan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Di sini adalah siapakah dia? Di sini yang masuk adalah siswa-siswa kita. Nah, peran guru di situ adalah kita towing, kita toming, dan titong. Ya, siapakah di situ adalah siswa-siswa yang ada.
di kelas kita. Tato, suatu perbuatan yang mengarahkan. Ini sifatnya umum. Ya, oke. Baik. Budaya Lontoleo merupakan salah satu kekuatan yang perlu diterapkan di kelas atau di sekolah. Penerapan pembelajaran diskusi kelompok di kelas sangat diperlukan dengan tujuan meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa, kemudian mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal, dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan refleksi dari apa yang telah saya pelajari di Mulut dan pengalaman yang saya dapat dan apa yang akan saya lakukan, tindak lanjut yang saya lakukan di kelas. Baik, saya memulai dengan titik awal agen perubahan dalam transformasi pendidikan di kelas dan sekolah dijelaskan pada modul yang pertama ini. Sebelum mempelajari modul, ya, yang saya dapatkan adalah kurang dalam menggali potensi diri. Itulah yang saya alami sebelum mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul, ya, saya memahami dan mampu mengenali diri dan peran saya sebagai pendidik. Yang saya lakukan menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu berorientasi pada peserta didik. Kemudian berikutnya adalah kurang dalam mengenal potensi siswa. Setelah mempelajari modul, saya mampu mengenal lebih dalam potensi diri peserta didik. Yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan zaman, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik. Kemudian sebelum mempelajari modul, saya kurang mengembangkan pendidikan karakter. Setelah saya mempelajari modul, mampu mengembangkan pendidikan karakter. Dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, memperhatikan perilaku positif terhadap warga kelas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah belum mendorong kreativitas peserta didik. Saya belum mendorong sebelum mempelajari modul ini. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya mendorong peserta didik. Dalam hal apa? Misalnya yang saya lakukan, saya mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan membuat inovasi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, itu saja penyampaian pemaparan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sampai jumpa untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran modul-modul selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua dan terima kasih. Salam merdeka.